Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Allah hadir bagi kita. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Kita semua pasti pernah mengalami kegagalan. Apa yang kamu lakukan saat kegagalan itu terus terjadi? Apakah kamu akan menyerah atau memilih untuk bangkit? Kegagalan adalah guru kehidupan yang terbaik untuk kita. Untuk itu, melalui pelajaran hari ini kita harus menyadari bahwa kegagalan adalah bagian hidup yang perlu diterima dan terus berjuang dengan sikap pantang menyerah. Mari kita angkat pujian dari lagu Ajarku Berdiam. Pengakuan dosa. Dalam menjalani masa muda ini, kita seringkali tidak peduli terhadap saudara kita. Seringkali juga kita menginginkan sesuatu secara berlebihan. Saat ini Tuhan mengundang kita, saudara dan saya, untuk mengakui dosa kita di hadapannya. Teman-teman diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Tuhan, kami mohon ampun jikalau seringkali dalam hidup ini kami tidak mempedulikan saudara kami dan bersikap egois untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kami memiliki rasa serakah yang berlebihan. Tolong ampuni kami Tuhan dan ubah hidup kami dan hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita menyanyikan Ku Milikmu.
Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri karena kita akan memasuki berita anugerah. Terimalah berita anugerah dari Allah yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 16-18. Demikianlah, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan dan kendalikanlah orang kejam. Belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari dengan penuh sukacita kita sambut janji dan pengharapan Tuhan dengan mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang terbuka ya Bapa, agar kami boleh mendengarkan, memahami, dan kemudian melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu juga yang akan memberikan firman tersebut, agar boleh Tuhan urapi, dan kata-kata yang disampaikan benar-benar yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat bertemu kembali. Pada pagi hari ini tema kita di kebaktian adalah bersahabat dengan kegagalan. Ya, kita tentunya sepakat. Semua dari kita pernah mengalami kegagalan. Bahkan mungkin ada yang merasakan gitu ya, kenapa saya sering kali gagal. Bahkan ada yang mungkin berpikir, kenapa saya gagal terus. Nah, kegagalan memang bagian dari kehidupan kita. Kita akan membahas apa kata firman Tuhan terkait dengan hal tersebut. Mari kita mulai membaca dari Kejadian 26 ayat 17 sampai 25. Tapi kita membacanya, kita bagi dua gitu ya. Kita membaca sampai yang ayat 21 saja dulu. Ya, jadi kita melihat bagaimana kegagalan terjadi pada kisah yang terkait dengan Ishak. Kejadian 26
ayat 17 sampai 21. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitnah. Ya, sampai di sini, kalau kita membaca kitab Kejadian hanya berhenti ya sampai di ayat 21, maka kita menemukan ada keberhasilan dari gembala Ishak bersama dengan Ishak menggali sumur, airnya banyak. Tapi kemudian gembala-gembala Gerar datang mengatakan, ini punya kami. Oke, ya, Ishak bersama para gembalanya mengalah. Dia menggali lagi sumur yang lain. Tapi kemudian kembali lagi terjadi pertengkaran, dan mereka juga mengatakan hal yang sama. Ini punya kami. Kebayang ya, jadi menggali sumur di padang rumput, ya di daerah itu tentunya sangat tidak mudah. Dan karena berkat Tuhan, sumur yang digali berisi banyak air. Tetapi kenapa? Ya bukan salah mereka tentunya ya. Kenapa kemudian hasil dari kerja keras yang sudah mencapai keberhasilan akhirnya menjadi kegagalan total? Ya, lelah, capek, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah, saya pikir kisah seperti itu mungkin tidak hanya terjadi pada Ishak saja. Kalau kita pernah membaca tentang Yusuf, hal yang sama sebenarnya terjadi. Ya, dia disayang oleh ayahnya menjadi anak kesayangan. Tapi kemudian oleh saudara-saudaranya dijual sebagai budak. Berhasil mendapatkan pekerjaan yang baik di rumah Potifar, bahkan menjadi orang kedua mengurus semua hartanya. Tapi kemudian akhirnya masuk penjara. Nah, kita tahu hasil akhirnya ya, Tuhan memberkati Yusuf sampai akhirnya menjadi tangan kanan Firaun. Tapi kan kalau kita pas di waktu kegagalannya, sakit sekali ya rasanya ya. Dan kemudian kita kadang-kadang mungkin sudah tidak bisa lagi melihat ke depannya. Nampaknya sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak mungkin lagi sukses. Tapi kisah-kisah Alkitab ini terlihat gitu ya, kalau kita menjadi seorang Yusuf misalnya, sudah tidak mungkin kalau sudah masuk penjara. Berpikir untuk mendapatkan pekerjaan. Ini malah hasil akhirnya adalah menjadi orang kedua setelah raja. Jadi berkat Tuhan bisa jauh di atas pemikiran kita. Itu sebabnya di dalam kegagalan juga kadang-kadang mungkin kita tidak benar-benar memahami apa rencana Tuhan di balik itu semua, memperbolehkan kita mengalami kegagalan. Bisa jadi karena kita memang kurang tepat melaksanakannya. Tapi bisa jadi seperti Ishak tadi, sudah berhasil mendapatkan sumur. Tetapi apa daya ada orang lain yang mengklaim gitu ya, seperti Yusuf juga. Nah, pada saat-saat seperti itu ada baiknya juga kita tetap percaya, berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita baca coba Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Amsal 23 ayat 17 sampai 18 berbunyi demikian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi ketika kita mengalami kegagalan, ayat ini akan sangat menguatkan kita.
pengharapan kepada Tuhan yang telah merencanakan hal yang terbaik bagi kita harus tetap kita pegang. Kita lihat lagi di Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bangkit kembali. Dan ia selalu bersama dengan kita. Ya, janji Tuhan tidak mengatakan, oke, kamu akan sukses terus ya. Kalau begitu, semua orang percaya hanya akan mengalami kesuksesan. Dan mungkin dia tidak akan pernah terbangun, ya, meningkatkan diri. Ya, tetapi tidak seperti itu. Ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan hal demikian. Mari kita buka Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa terjadi kegagalan. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kadang-kadang kalau kita berhasil, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan itu semua adalah hasil karya saya pribadi. Tidak ada satu pihak pun yang lain yang bisa mengklaim hal itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhanlah yang berperan paling besar sebenarnya. Kita berusaha, Tuhan memberkati dan membuat segala usaha itu menjadi berhasil. Coba kita baca bagaimana reaksi Ishak ya setelah dia berkali-kali mengalami kegagalan di dalam menggali sumurnya tidak gagal, tetapi memiliki sumur itu yang dia gagal gitu ya. Tapi dia tidak kehilangan kepercayaan. Kejadian 26 ayat 22 sampai 25 yang menjadi lanjutannya. Ya, dia tidak putus asa, tetapi ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Jadi, apa kata Ishak setelah dia berhasil memiliki sumur yang berisi air, dia menyatakan, itu semua adalah peran Tuhan. Oh, kalau gitu, kira-kira kalau di saat ini, ada nggak sih cerita-cerita tentang kegagalan anak Tuhan gitu ya? Mungkin kita perlu melihat ada satu video tentang Claudia Santoso. Ingat ya, bukan menang di Indonesia malahan, dia menang lomba nyanyi di Jerman gitu ya. Untuk lengkapnya boleh nonton ini nanti habis ini videonya kita putar bersama. Tetapi yang perlu diingat adalah sejak dari kecil dia suka menyanyi dan belajar dengan tekun. Tapi dia baru berhasil belasan tahun kemudian. Ya, jadi tidak ada kata menyerah. Dia tetap tekun, tetap menyerahkan segala hasilnya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan keberhasilan kepadanya. Yuk sama-sama kita lihat. Ya, udah lihat ya, seru gitu ya. Nah, saya ingin share lagi, kalau gitu kegagalan itu
bisa kita ambil kesimpulan dengan iman kita. Apa sih tujuannya? Ya. Ada beberapa tujuan dari kegagalan-kegagalan yang mungkin kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tuhan ingin menyertai kita. Biasanya kita sering lupa kalau berhasil. Tapi kalau gagal, kemudian Tuhan menyertai, kita bisa lebih ingat gitu ya. Memang bukan Tuhan dengan sengaja ya menginginkan kegagalan di dalam kehidupan kita. Tetapi rencana Tuhan yang sangat besar di dalam kehidupan kita kadang-kadang tidak kita pahami sehingga kita menganggap itu sebagai sebuah kegagalan. Masih ingat cerita tentang Yusuf ya? Bagi Yusuf mungkin itu bisa dibuang, dikatakan kegagalan gitu. Tapi bagi Tuhan itu adalah sebuah rencana membawa Yusuf dari tanahnya ke Mesir untuk dijadikan orang kedua setelah raja, agar seluruh keluarganya dapat tetap bertahan di masa kelaparan. Dan dia menjadi orang yang bisa dikatakan orang paling hebat nomor 2 di sebuah negara yang sangat besar. Tujuan yang lain dari sebuah kegagalan tentunya adalah kita harus mau belajar dengan rendah hati untuk selalu menjadi lebih baik. Dan tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi kalau dikatakan tema pada hari ini bersahabat dengan kegagalan, artinya kegagalan selalu ada, mungkin ada, tapi kita harus tetap tekun berpengharapan kepada Tuhan. Ya, kalau dikatakan kegagalan, ya salah, gitu kira-kira ya. Oke, sebagai penutup saya akan membagikan Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan memberkati. Pengakuan Imam Rasuli, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang untuk mengakhiri orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota remaja dan pemuda yang berulang tahun pada tanggal 15 Maret sampai 21 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau telah memberikan kami pengharapan agar kami boleh selalu tetap tekun, tetap bekerja dengan lebih baik lagi, tetap berusaha bersama dengan Tuhan, dan kami memiliki pengharapan. Pada saat ini kami mendoakan seluruh anggota keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati keluarga kami, kakak kami, adik kami, orang tua kami, di dalam pekerjaan mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam sekolah mereka. Kami mohon Tuhan selalu sertai, agar kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, karena rasa syukur kami kepadamu. Ya Tuhan, kami juga mendoakan ujian sekolah di kami, terutama yang berada pada kelas 9 dan kelas 12. Berkatilah hasil usaha kami di dalam belajar. Berkatilah kesehatan kami, sertailah kami ya Bapa, agar kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak-Mu di dalam ujian kali ini. Kami juga mendoakan kesehatan kami,
keluarga kami, dan juga seluruh bangsa ini, terutama pada saat ini ya Bapak, kami mengucap syukur untuk vaksin, ya, usaha vaksinasi yang sudah berjalan dengan baik. Kami mohon agar usaha ini boleh Tuhan berkati, sehingga pada saatnya nanti kami boleh bekerja, belajar, bertemu kembali dengan teman-teman kami dengan situasi yang normal pada saatnya nanti. Kami juga mendoakan pemerintah yang selalu berjuang dengan sebaik-baiknya untuk memerangi COVID-19 ini ya Bapak. Kami mohon Tuhan sertai para pemimpin kami beserta seluruh aparatnya. Berkati kami juga Bapak agar kami selalu mendukung kegiatan tersebut, sehingga bersama-sama kami boleh menyelesaikan pandemi ini dan Tuhan memberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats persembahan kali ini adalah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan Mazmur 106 ayat 1. Demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Seraya kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan mengangkat pujian dari syukur padamu ya Allah. Doa persembahan, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memberikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkati agar persembahan ini bisa bermanfaat untuk banyak orang dan bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mengelolanya agar Tuhan memberikan mereka hikmat, kebijaksanaan selalu hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita telah bersama belajar memiliki sifat peduli dan tidak serakah terhadap sesama kita. Dan saat ini kita diajarkan untuk selalu bertahan dalam setiap kegagalan yang kita alami dalam hidup ini. Mari kita menyanyikan Tuhan mengutus kita. Pengutusan dan berkat. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Oh